Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, yang belum sarapan, silakan sarapan terlebih dahulu. Yang sudah sarapan, silakan persiapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian simak penjelasan ibu dengan baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa telah selesai. Kemarin kita sudah belajar mengenai yang pertama, tempo dalam lagu. Kedua, tinggi rendah nada, notasi balok, notasi angka. Kemudian, jenis-jenis cerita fiksi. Dan juga gaya mempengaruhi gerak benda. Hari ini kita akan belajar mengenai beragam jenis mata pencarian sesuai dengan lingkungan tempat tinggal, penokohan dalam cerita, pesan moral atau amanat dalam cerita fiksi, dan keberagaman karakteristik individu. Dalam pembelajaran kemarin, kita sudah bertemu dengan Edo dari Papua yang menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko. Kita juga sudah bertemu dengan Udin dari Jawa Barat yang mengisahkan tentang asal-usul Telaga Warna. Hari ini kita akan ke Bali bertemu dengan Dayu. Nah, Bali sangat terkenal hingga di luar negeri. Sebagai ikon pariwisata Indonesia, Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam dan wisata seni. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencarian penduduknya. Nah, mari kita cari tahu lebih lanjut. Lingkungan memengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Nah, ayo kita simak. Yang pertama, penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Yang kedua, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Yang ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya perkebunan teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencarian yang berbeda-beda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencarian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencarian sebagai pekerja jasa, pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah, berdasarkan teks yang tadi, sekarang coba jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa mata pencarian penduduk sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya?
Yang kedua, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda? Yang ketiga, apa perbedaan petani di dataran rendah dengan petani di dataran tinggi? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Dan coba berikan contohnya. Nah, ayo kita jawab sama-sama. Yang pertama, mengapa mata pencarian penduduk sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya? Hal ini karena penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain berbeda, menyebabkan keragaman jenis mata pencarian penduduk. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Seperti contohnya di dataran rendah, itu tidak akan ada orang yang menjadi nelayan, karena orang yang menjadi nelayan hanya bertempat tinggal di daerah pesisir pantai. Nomor 2, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda? Nah, hal ini dikarenakan masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena masih banyak lahan pertanian yang tersedia. Sedangkan penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Yang ketiga, apa perbedaan petani di dataran rendah dan petani di dataran tinggi? Perbedaannya terletak dari apa yang mereka tanam. Petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Nah, sekarang nomor 4. Apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Coba berikan contohnya. Pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dia miliki. Contohnya, ada dokter, guru, penjahit, konsultan, dan pengacara. Nah, sekarang coba amati lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa nama daerah tempat tinggalmu? Tempat tinggalmu termasuk ke dalam dataran apa? Dataran tinggi kah? Dataran rendah kah? Atau bahkan pesisir pantai? Pilih ya salah satu. Kemudian, apakah mata pencarian penduduk di lingkungan sekitarmu itu? Kemudian nomor 4, transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalmu itu apa saja? Dan yang kelima, kesenian di lingkungan tempat tinggalmu apa saja? Nah, sekarang Ibu akan mencoba menjawab. Daerah tempat tinggalku. Daerah tempat tinggal kita adalah Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta termasuk ke dalam daerah dataran rendah. Mata pencaharian warganya bekerja di pabrik atau sebagai petani. Alat transportasinya adalah angkutan umum, mobil, motor, dan juga bus. Kesenian daerah Purwakarta adalah ibing pencak. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki kebudayaan ataupun cerita legendanya masing-masing. Begitu juga dengan Bali. Bali memiliki salah satu cerita legenda, yakni asal mula Bukit Catu. Mari kita sama-sama baca. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga
panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian, si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan lebih melimpah. Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat 1 catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri pun tidak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Nah, dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Ada yang tahu tokoh itu apa? Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh adalah salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam suatu cerita, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai suatu cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan atau amanat. Nah, berbicara soal amanat, apa sih amanat dalam cerita itu? Amanat dalam suatu cerita merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembacanya. Biasanya memuat perintah untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk. Nah, dari teks tadi ibu memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa sajakah tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Ya, tokohnya ada suami, istri, dan penduduk desa. Kemudian nomor 2, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Dalam cerita tersebut, tokoh suami, istri, dan penduduk desa memiliki peranan sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah cerita, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin menjadi sebuah cerita. Mereka berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau hal yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Kemudian yang terakhir, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Nah, pesan di sini disebut juga dengan amanat. Maka amanat dari cerita tersebut adalah kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan. Tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan diri sendiri. Nah, cerita tadi diceritakan oleh Nenek Dayu. Dayu sangat senang mendengarkan cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga senang mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkannya dengan tenang. Nah, di dalam keluarga juga terdapat keragaman.
yang seringkali kita temui, entah keragaman sikap, tingkah laku, warna kulit, bola mata, dan lain sebagainya. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khasnya tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus yang terdapat pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Nah, sekarang coba amati keragaman fisik yang ada di lingkungan keluargamu. Kemudian tuliskan ke dalam tabel berikut ini. Nah, di sini ibu memiliki contoh, yakni karakteristik keluarga Dayu. Ada anggota keluarga ayah, ibu, kakak, Dayu, dan adik. Kemudian, ayah memiliki kulit sawo matang. Jenis rambut ayah ikal dan tinggi badan ayah 170 cm dengan berat badan 70 kg. Kemudian ada ibu. Ibu berkulit kuning langsat, jenis rambutnya lurus, tinggi badannya 160 cm dan berat badannya 60 kg. Kemudian ada kakak. Kakak juga memiliki warna kulit kuning langsat, jenis rambut kakak bergelombang, tinggi badannya 155 cm dan berat badannya 54 kg. Lalu ada aku. Berkulit sawo matang, jenis rambut lurus, tinggi badan 152 cm dan berat badan 50 kg. Terakhir ada adik. Adik juga berkulit sawo matang, jenis rambutnya ikal, tinggi badannya 140 cm dan berat badannya 57 kg. Nah, setiap orang memiliki karakteristiknya masing-masing. Ciri fisik ini merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tuhan memberikan anugerah ini untuk selalu kita jaga. Maka semua orang harus saling menghargai satu sama lainnya. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar mengenai beragam jenis mata pencarian sesuai dengan lingkungan tempat tinggal, penokohan dalam cerita fiksi, pesan moral atau amanat dalam cerita fiksi, dan keberagaman karakteristik individu. Nah, jika kalian ingin lebih memahami, silakan untuk mengulang video pembelajaran ini. Ingat tugasnya. Tugasnya yaitu kalian mencari karakteristik dari keluarga kalian dan tuliskan ke dalam tabel. Ingat, kerjakan tugasnya dengan baik ya. Jangan bepergian keluar rumah. Namun jika terpaksa harus keluar rumah, maka gunakanlah masker. Kemudian jauhi kerumunan dan selalu jaga jarak. Lalu selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, cukup sekian dari Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Nah, berdoa sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.